Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama itu tentang tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Tujuan pembelajaran Al-Quran adalah membina manusia agar mampu menjelaskan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembinaan itu meliputi materi atau jasmani dan imaterial, akal dan jiwa. Pembinaan akalnya menghasilkan pembinaan, jiwanya menghasilkan kesucian dan etika. Sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut, terciptalah makhluk dewi dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Prinsip pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, prinsip kesiapan. Kesetiapan belajar adalah kondisi fisik, psikis, atau jasmani rohani individu yang memungkinkan subjek dalam melakukan belajar. Biasanya kalau beberapa tahap persiapan belajar tetapi dilalui peserta didik, maka ia siap untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Peserta didik yang belum siap melaksanakan tugas dalam belajar dan mengalami kesulitan atau putus asa tidak mau belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Dalam mengembangkan pembelajaran, perlu diupayakan bagaimana agar dapat mempengaruhi dan menimbulkan motivasi intrinsik melalui penataan metode pembelajaran yang dapat mendorong tumbuhnya semangat peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip perhatian. Perhatian dalam proses pembelajaran merupakan faktor yang memiliki peranan yang besar. Jika peserta didik memiliki perhatian besar terhadap materi yang disajikan atau yang dipelajari, peserta didik dapat memilih dan menerima stimulis yang relevan untuk diperoleh lebih lanjut di antara sekian banyak stimulasi yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Yang keempat, prinsip persepsi. Suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang bisa menerima atau meringkas informasi yang diperoleh di lingkungan. Oleh karena itu, sejak dini kepada peserta didik perlu ditanamkan rasa memiliki persepsi yang baik dan akurat mengenai apa yang akan dipelajari. Yang kelima, prinsip pengualalan. Potensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diangkat kembali. Setelah seorang mempelajari suatu, dengan rentensi dapat membuat apa yang dipelajari dapat bertahan dan teringat lebih lama dalam struktur kognitif yang dapat diingat kembali jika diperlukan. Oleh karena itu, retensi sangat menemukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam itu prinsip transfer. Merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer adalah pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan memaham sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembinaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahim, takwa, menyayangi anak yatim,
salat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal saleh. Materi kedua tentang kisah atau cinta untuk anak usia dini dalam Al-Quran, yaitu menggambarkan keadaan sesuatu fenomena yang terjadi dan berusaha menampakkan data sebagaimana adanya tentang bagaimana program cinta Al-Quran untuk menumbuhkan karakter Islam pada siswa pendidikan Islam anak usia dini. Siswa dapat memberikan motivasi serta dapat menumbuhkan cinta Al-Quran yang akan mencerminkan kehidupan Islam, program yang dilaksanakan sekolah pendidikan Islam anak usia dini. Untuk menemukan karakter siswa dengan cara mengutamakan bagi siswa untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari setelah dihafal atau sudah dipelajari, contohnya menghafal hadis dan dalil yang ada dalam Al-Quran, seperti hadis larangan marah, hadis anjuran bersih dan indah. Program tersebut mampu mengelola pikir, hati, raga, sehingga semua aspek tersebut berjalan selaras. Materi ketiga tentang strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini atau cerita lagu terjemahan dengan gerakan permainan peran. Yang pertama tentang pemahaman sederhana atau al-fahum umali yang bertujuan membentuk karakter yang religius, nasionalis. Nasionalisme menjadi pendekatan karena ia melihat fenomena pembelajaran Al-Quran kurang perhatian nasionalismenya. Yang kedua, pemahaman sofistik atau al-famud hakiki, yakni sebuah pemahaman yang mendalam, ilmiah, dan bisa bertanggungjawabkan. Dengan begitu, seorang tidak mudah berbicara ayat Al-Quran, menafsirkan dan memahaminya, kecuali mempunyai perangkat ilmunya. Materi keempat tentang lingkup materi pembelajaran membaca Al-Quran atau huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah bertujuan agar anak dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan visi dan mampu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain dari segi makhlak maupun sifat huruf. Pengenalan huruf hijaiyah merupakan materi yang harus diperhatikan dan diajarkan dengan sebaik-baiknya oleh guru. Pelalapan huruf yang tepat akan menjadi dasar yang baik bagi anak untuk pembelajaran pada tahap berikutnya. Oleh sebab itu, dalam penelajaran huruf hijaiyah ini, guru dituntut benar-benar menguasai materi, karena apa yang dicontohkan oleh guru, maka itu pula yang akan diikuti oleh anak. Materi kelima tentang metode belajar membaca Al-Quran atau Al-Badi dan Akro. Pengertian metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun atau takbiriyah. Maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dengan merupakan semua proses ulang. Lebih kita kenal dengan semua metode alif, ba, ta. Metode ini disebut juga dengan metode eja. Karakteristik metode Al-Baghdadi. Adapun ciri dari metode ini adalah langsung memperkenalkan seluruh huruf-huruf dan saat huruf-huruf tersebut diberi tanda baca fat vokal atau fathah, kosrah, dhamma, maka suku kata tersebut dieja menggunakan istilah aslinya. Ciri-ciri metode atau Al-Baghdadi. Materinya diurutkan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang umum ke materi yang lebih rinci atau khusus. Secara garis besar, kaidah Baghdadi memiliki 17 langkah 30 huruf. Hijaiyah selalu ditampilkan secara utuh dalam tiap langkah, seolah-olah jumlah tersebut menjadi tema sentral dengan
berbagai variasi. Konsep pembelajaran metode Al-Baghdadi. Cara pembelajaran metode Al-Baghdadi ini dimulai dengan mengajarkan huruf hijaiyah melalui dari alif sampai ya. Cara belajar metode Al-Baghdadi ini yaitu hafalan. Tahap ini mengharuskan para siswa untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah yang sudah dipelajari setiap pertemuan. Yang kedua, mengeja. Misalnya alif fathah a, ba, fathah ba. Yang ketiga, modul. Siswa yang sudah menguasai materi dapat diberi modul untuk dipelajari dan dibaca. Metode belajar membaca Al-Quran atau Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menerangkan langsung pada latihan membaca. Metode Iqra ini dalam praktiknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, karena ditekankan pada bacaannya atau membaca huruf Al-Quran dengan fasih. Baca langsung tanpa dieja, artinya diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif dan lebih bersifat individual. Materi ke-6 tentang metode belajar membaca Al-Quran atau Al-Quran Qiraati dan Ummi. Metode Qiraati adalah suatu model dalam belajar membaca Al-Quran yang secara langsung atau tanpa dieja dan menggunakan atau menerapkan pembiasaan membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Ada dua hal yang mendasari dari definisi metode Qiraati, yaitu membaca Al-Quran secara langsung dan pembiasaan dalam membaca tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Membaca Al-Quran secara langsung atau tanpa dieja maksudnya adalah huruf yang ditulis dalam bahasa Arab dibaca secara langsung tanpa diuraikan cara melafalkannya. Pembelajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan kalimat yang sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tingkat materi. Target utama dari metode Qiraati, pembelajaran dapat secara langsung mempraktikkan bacaan-bacaan Al-Quran secara bertajwid. Nah, sekarang metode Ummi. Metode Ummi adalah salah satu metode dalam pembelajaran Al-Quran. Ummi sendiri bermakna ibu, yang identik dengan sabar, tabah, dan lembut. Dalam pembelajaran Al-Quran, penggunaan metode Ummi ini mengusung 3 prinsip, yakni mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Metode Ummi merupakan metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Metode Ummi disisi untuk anak para sekolah, yaitu metode yang dianalogikan kepada ibu atau Ummi. Artinya, metode ini merupakan metode belajar membaca yang mengikuti kata-kata ibu, misalnya belajar membaca kata-kata atau sejadah. Maka dengan mengejarkannya adalah langsung per satu kata atau sajadah. Anak tidak diperkenalkan dengan mengeja atau per huruf. Materi ke-7 tentang metode belajar membaca Al-Quran bermain. Metode pembelajaran Al-Quran bermain menyusun huruf hijaiyah pada anak usia dini serta hasil dari pembelajaran Al-Quran melalui main menyusun huruf hijaiyah pada anak usia dini. Pembelajaran Al-Quran dengan permainan menyusun huruf hijaiyah pada usia meliputi metode pelaksanaan pembelajaran Al-Quran, yaitu anak-anak berlomba dengan menyusun huruf hijaiyah. Lomba dilakukan per kelompok sebanyak 3 anak. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi pembelajaran Al-Quran melalui permainan menyusun huruf hijaiyah sesuai dengan indikator yang meliputi anak dapat memahami peraturan yang ada
mengembangkan hasil dari pembelajaran dengan permainan ini, yaitu anak menjadi tidak bosan, adanya variasi pembelajaran, kemampuan dan membaca Al-Quran meningkat. Materi ke-8 tentang metode pembelajaran menulis. Anak-anak pada metode pembelajaran menulis mudah menerima apa saja gambar yang dilakukan ke depannya. Sebelumnya menerima lukisan negatif, anak perlu dikahului semakin pendidikan membaca Al-Quran sejak dini, agar nilai-nilai kitab suci Al-Quran tertanam dan bersemi di jiwanya. Telah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak merupakan salah satu hal pokok dalam Islam, agar anak-anak didik dibesarkan dalam nuansa fitrah yang putih lagi bersih dan kalbu mereka telah diisi terlebih dahulu oleh cahaya hikmah hawa nafsu menguasai dirinya yang menghitamkan karena pengaruh kekurahan, kedurhakaan, dan kesehatan. Selain menyuruh mendidik anak membaca Al-Quran. Materi ke-9 itu yaitu tentang strategi menghafal Al-Quran. Strategi menghafal Al-Quran untuk anak usia dini adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, serta memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif, yaitu menghafal Al-Quran pada anak usia dini. Strategi menghafal Al-Quran untuk anak usia dini yaitu yang pertama, mengenal Al-Quran kepada anak sedini mungkin. Mengenal Al-Quran kepada anak sedini mungkin dapat membentuk perkembangan dalam pemikirannya. Apabila kegiatan ini dilakukan terus-menerus, akan menambah pengetahuan pada anak tentang Al-Quran. Dengan cara menghafal, menulis, dan mendengarkan bacaan Al-Quran dalam mengenalkan Al-Quran dapat dilakukan agar memperlihatkan Al-Quran kepada anak sebelum mengenal buku-buku lain. Apabila buku-buku yang menarik seperti komik dan majalah, mengenalkan Al-Quran juga bisa dilakukan dengan mengenalkan terlebih dahulu huruf-huruf hijaiyah. Apabila itu dilakukan terus-menerus akan membuat anak ingin mengetahuinya lebih jelas. Maka dari itu mengenal Al-Quran bukan hanya bacaan tetapi juga hukum-hukum dan maknanya. Yang kedua, mendengarkan anak dengan Al-Quran dengan berbagai cara. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat anak-anak dekat dengan Al-Quran, yaitu yang A, dengan mencontohkannya. Biasanya dengan sering-sering membacakan Al-Quran di depan anak, seorang anak memiliki naturi untuk mengikuti dengan metode merekam pun akan penasaran dan secara tidak terencana mereka mengikuti orang tua membaca Al-Quran. Poin B, dengan memperdengarkan Al-Quran. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada anak bisa melakukan bacaan maupun media pemutaran suara. Poin D, dengan menceritakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran kepada anak. Poin C, dengan memberikan pelajaran individu. Selain mengajarkan Al-Quran secara langsung kepada anak, memasukkan anak-anak Anda ke TPI. Poin I, dekatan anak dengan Al-Quran. Terus memberi refleksi, terus semangat anak untuk belajar Al-Quran dengan memberikan apresiasi sesuai ia membaca atau ketika belajar Al-Quran. Materi ke-10 tentang karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama, tahiyah atau persiapan. Persiapan di sini mencakup persiapan kondisi diri, tempat, dan waktu. Kondisi
diri setiap mungkin untuk menghafal dan Al-Quran. Kosongkan diri dari hal-hal yang merusak konsentrasian, kemudian pilih tempat dan waktu yang tepat. Yang kedua, tahayul atau berimajinasi. Bagi kamu yang mengerti bahasa Arab, maka itu sungguh modal yang luar biasa untuk bisa mempermudahkan menghafal Al-Quran. Kalau belum, maka bisa melihat keterjemahan. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang dihafal. Yang ketiga, tahnin atau pemasaran. Saat mulai menghafal, jangan paksakan jumlah yang dihafal. Dalam menghafal Al-Quran, tidak ada yang mewajibkan kamu memulainya dengan utuh satu ayat, atau bila adanya panjang. Yang keempat, tarkis atau konsentrasi. Segala pekerjaan membutuhkan konsentrasi agar membuatkan hasil yang maksimal. Yang kelima, tartil atau bacaan perlahan. Eja huruf per huruf, amati hurufnya satu persatu. Repetisi kata per kata. Baca dengan tenang dan dalam tempo perlahan. Jangan tergesa-gesa. Yang keenam, tikrar, diulang-ulang. Tingkat hafalan manusia berbeda-beda. Ada yang membutuhkan satu kali pengulangan agar hafalannya tercatat di memori. Yang ketujuh, tarabut atau ikatan. Temukan korelasi antara ayat per ayat dan halaman per halaman. Banyak orang yang lupa di mana hafalannya saat penggantian ayat ataupun penggantian halaman.